Halo Shen, apa kabar? Welcome back di Petak Jerman. Kita ketemu lagi guys. Setelah sekian lama aku nggak upload video baru teman-teman. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih buat teman-teman yang udah selalu ngingetin aku kapan upload video baru, karena itu benar-benar jadi push gitu ya buat aku jadinya itu semangat lagi bikin video. Sedikit cerita, ini tuh bulan terakhir aku kerja di tempat BFD ku ini teman-teman. Kalian yang udah lama ngikutin aku tahu kan apa kerjaan BFD aku dan bagaimana. Ya, dari Juli itu sampai Agustus akhir nanti tanggal 28 di rumah BFD ku ini kita selalu ada kegiatan, selalu ada tamu bentuk grup gitu ya. Dimana ini tamunya yang langsung kegiatan dari perusahaan tempatku BFD ini teman-teman. Orang yang ikut kegiatan ini anak-anak sekolah yang dari Jerman dan Prancis. Ya, kalian udah tahu lah ya kan apa kerjaanku di sini. Kalau yang belum tahu bisa tonton di video-video aku yang lain gitu ya. Karena aku di sini kan ada ngevlog juga. Ini hari Sabtu, hari Kamis kemarin itu grup yang kedua baru aja pulang, dan sekarang sudah datang grup yang terakhir, grup yang ketiga, dimana ini adalah grup kegiatan ini yang terakhir. Nanti mereka setelah selesai ikutin kegiatan ini, di situ juga aku selesai kerja di sini. Jadi aku emang lagi nikmatin banget momen-momen kerja terakhir di sini, karena aku kan nggak sendirian. Aku tuh selalu ada kesempatan buat gabung sama mereka, ikut kegiatan mereka. Makanya itulah alasannya kenapa lama nggak bikin video teman-teman, karena aku keasikan bareng mereka. Oke deh, kita langsung aja ke topik yang ada di video ini teman-teman. Sesuai di judul, gimana cara mencari lowongan Ausbildung. Ini video yang banyak banget kalian request dari tahun kapan. Mohon maaf, lama banget aku bikinnya. Jadi di Jerman itu sebenarnya banyak banget lowongan Ausbildung teman-teman. Dan untuk yang di Indonesia bukan nggak mungkin ngelamar Ausbildung tanpa agen. Mungkin banget. Tapi ya seperti yang sering kita dengar, ada yang bilang susah dapatnya, susah diterimanya. Sebenarnya yang udah di Jerman pun masih ada yang aku dengar mereka itu kesusahan diterima Ausbildung. Jadi semuanya emang tergantung ya kecocokan kita ke tempat kerjanya, dan juga ketertarikan si tempat kerja Ausbildungnya nerima kita atau enggak gitu. Dan ada beberapa platform nih di Jerman yang bisa untuk kita cariin lowongan kerja Ausbildungnya, sama kayak di Indonesia kan ada Jobstreet gitu-gitu. Nah di Jerman pun ada, biasanya itu Stepstone, juga Indeed. Tapi kalau dari pengalaman aku waktu itu pakainya yang azubi.de. Jadi kita langsung aja ke platform azubi.de-nya ya teman-teman. Jadi ini kita buka Google kan. Nah di sini tuh udah langsung ada tempat aku azubi.de. Aku tinggal klik. Nah tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi ini mulai dari atas kita lihat tuh ya, Beruf, job title, stichword itu untuk kita mencari lowongannya. Jadi beruf itu kerjaan, job title itu dia artinya posisi kerjaannya, dan stichword itu kata kunci. Nah di sini sih dia pakai bahasa Jerman. Nggak tahu karena memang aku sudah di Jerman. Kalau kalian bukannya dari Indonesia, aku nggak tahu dia bahasanya bahasa apa. Dan kita scroll lagi ke bawah nih, lihat nih ya. Di sini kita bisa lihat tuh Ausbildung Gehälter im Vergleich. Jadi ini artinya rata-rata gaji Ausbildung sesuai bidangnya itu bisa kita lihat di sini. Contohnya kita buka di sini, scroll ke paling atas teman-teman, lihat. Ini itu banyak banget bidang-bidang Ausbildung yang bisa kita ketahui di Jerman ini. Jadi yang kita awalnya nggak pernah tahu pun kita bisa lihat dari aplikasi ini teman-teman. Lengkap banget nih sampai ke bawah, kalian scroll aja sendiri ya. Kalian bisa coba nanti buka di tempat kalian masing-masing. Nah ini contohnya kita klik nih satu. Contohnya yang paling banyak terkenal lah ya teman-teman, biar kita nggak sama-sama bingung. Yaitu bidang Pflege. Pflege itu artinya bidang perawat. Pflegefachmann atau Pflegefachfrau, ini dia yang bagian perawat, dan di bawah itu lokasinya. Ini penting ya, kita itu kalau kita tahu mau di lokasi mana itu bagus. Dan aku paling suka München, kita klik München dan kita klik Ausbildung Gehaltsvergleichen. Nah ini dia, untuk gaji Pflege untuk di Ausbildung itu di sini tertera 1.255 euro sampai 1.773 euro. Ingat, ini hanya prediksi teman-teman. Jadi bukan selalu sama seperti itu. Tapi kalau yang aku tahu, Pflege itu emang rata-rata gaji Ausbildungnya itu sudah di atas 1.000-an dari tahun pertamanya. Jadi Ausbildung itu 3 tahun gitu misalnya ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu beda harga gajinya. Jadi dia itu makin meningkat. Dan ini ke bawah aplikasinya kalian bisa lihat-lihatin juga nih, ada top berufe, ada macam-macam, kalian kotak-katik aja lah di dalam ya.
Dan sekarang kita masuk ke mencari lowongannya. Ini di sini kan ada yang tadi, balik lagi ke atas, kita klik beruf job title itu, kita ketikkanlah contohnya bidang Ausbildung apa contohnya ya, yang Pflege tadi misalnya, Pflegefachkraft. Ini dia, Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Kita klik tanda panah ke kanan. Gitu. Nah ini muncul dia kan, ini lihat nih 1242 Ergebnisse, itu artinya hasil lowongannya itu ada 1000-an gitu loh teman-teman, banyak banget. Dan ini dia, ingat ya, Ausbildung itu kan nama posisinya bisa sama tapi tempatnya kan bisa beda-beda. Misalnya kayak contohnya Pflege di rumah sakit A, di rumah sakit B, rumah sakit C, itu juga syarat dan fasilitas yang mereka berikan bisa beda-beda, gajinya pun bisa beda-beda. Cuma enaknya kalau Pflege ini biasanya mereka udah langsung terterain tuh gajinya di situ, lihat tuh, kalian bisa lihat kan sudah langsung ada gajinya. Dan ini biasanya gajinya dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 gitu ya. Mana paling bawah biasanya mereka tulis tuh, paling bawah lihat tuh, tahun 1 gajinya sekian, tahun 2 sekian, tahun 3 sekian. Di video aku yang ini teman-teman, aku bilang kan aku pernah keterima juga di bagian Pflege. Gaji yang ditawarkan ke aku waktu itu juga sama, gaji kayak gini, padahal itu tempatnya beda teman-teman. Nah ini untuk yang Pflege, kita cari dulu lagi yang bidang lain. Contohnya yang Mechatroniker. Ini kemarin yang dikasih tahu salah satu orang yang komentar di video live aku. Ini dia agak jarang kedengaran gitu kan nama Ausbildungnya, dan aku mau sedikit jelasin tentang ini. Nah contohnya kayak ini yang Mechatroniker ini, lihat teman-teman, itu ada Mechatroniker di perusahaan Schuler namanya, dan di perusahaan Niesberger, dan juga di Otto, pokoknya macem-macem teman-teman. Jadi ini bisa kemungkinan beda-beda gajinya, karena mereka ini kan namanya perusahaan, mereka punya aturan masing-masing gitu ya. Jadi bukan berarti sama bidang Ausbildungnya gajinya sama semua, enggak, tapi rata-rata kira-kira gitu. Jadi kalau tempat Ausbildungnya itu ngebayar kita di gaji yang rata-rata tertingginya, ya puji Tuhan. Tapi kalau mereka kasih gaji di rata-rata yang paling rendahnya, ya kembali ke kita mau atau enggak gitu kan. Ya kayak ini contohnya ada di Niesberger nih, Mechatroniker. Nah itu mereka kasih tawaran gajinya itu di tahun 1 1000, tahun 2, tahun 3, tahun 4 tuh, lihat tuh sampai 4 tahun teman-teman. Jadi artinya ini Ausbildungnya nih sampai 4 tahun nih kemungkinan lamanya. Dan ini di sebelah kanan juga kalian lihat tuh kan ada ort, ada lokasi. Jadi kita juga bisa tentukan nih lokasinya itu mau di mana, kita bisa ketikkan. Ya kalau kita memang belum tahu mau di mana, ya udah kita tinggal pilih random aja. Tapi biasanya kalau yang sudah di Jerman, kita itu udah kenal gitu ya beberapa kota, dan kita udah tahu gimana suasananya. Jadi kita nentuin. Kalau aku sih emang waktu itu milihnya München. Dan sekarang contohnya misalnya kita mau ngelamar nih, contohnya nih tadi yang nah ini kita buka, dia bidang Ausbildungnya tadi, dan itu ada tulisan Jetzt bewerben, kita tinggal klik gitu loh. Dan udah kita klik, lalu dia muncul. Nah ini kalian lihat ya, ini dia artinya lowongan Ausbildungnya ini tuh ngelamarnya langsung diarahkan ke portal lamaran online mereka teman-teman. Jadi ini kita harus isi aja semua ini formulir-formulirnya, dan kita lengkapin apa yang mereka minta, baru kita bisa kirim lah ini aplikasi lamaran kita. Jadi dari website azubi.de ini pun kita itu ada banyak beberapa cara untuk ngelamar. Satu yang langsung diteruskan ke portal lamaran online kayak gini, dan satu lagi itu ada dia itu yang diteruskan ke email. Jadi artinya kita tinggal kirim lamaran kita ke email teman-teman. Nah menurut aku sampai situ dulu aja kali ya untuk video kali ini. Jadi gini, kalau dari pengalaman aku pribadi, aku itu lebih senang kirim lamaran yang langsung ke email mereka. Jadi kalau yang tadi itu kan dia itu diteruskan ke portal online mereka tuh, itu kadang ada beberapa pertanyaan di formulir itu yang kita nggak tahu harus diisi bagaimana. Jadi selama itu semuanya nggak lengkap, kita nggak bisa kirim lamarannya teman-teman. Tapi kalau kita itu pakai email, kita tinggal kirim apa yang kita punya dan udah kelar. Nanti kembali lagi ke mereka, mereka terima kita atau enggak, mereka
hubungin kita balik atau enggak gitu kan. Jadi aku selama ngelamar itu aku lebih senang ngelamar yang langsung ke email mereka. Jadi kalau aku misalnya itu dapat lowongannya terus aku klik Jetzt bewerben, lamar sekarang gitu, dan diteruskan ke portal lamaran online gitu, aku tuh waktu itu sering hindarin gitu ya. Jadi aku itu pergi ke website nama perusahaannya, terus aku cari email mereka, baru aku kirim ke email mereka. Waktu itu aku pernah ngirim juga lamaran yang dari portal online kayak gitu dan berhasil. Cuma waktu itu kayak agak lama banget balasannya dan agak susah menurut aku sih. Dan ada waktu itu yang respon, tapi aduh agak ribet, ada kayak online ujian dulu gitu sebelum diterima sama mereka. Jadi aku emang lebih senang sih yang langsung lamar ke email mereka gitu. Jadi kalau kita nggak ketemu emailnya dari platform azubi.de itu, kita pergi aja ke Google, terus kita carilah email mereka dari website mereka gitu, dan kita kirim aja lamaran kita seperti kita ngelamar di Indonesia teman-teman. Jadi buat file gitu kan, dokumen apa yang kita punya, misalnya surat lamaran, terus Lebenslauf atau CV, terus biasanya ya kalau kita yang punya lulusan gitu kan, kirim ijazah lulusan terakhir kita kayak gitu. Ya, biasanya sih memang minimal itu bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kalau yang bahasa Indonesia pasti mereka bingung gitu ya. Nah, aku selama di Jerman pun pernah ngelamar Ausbildung itu yang dari iklan gitu ya. Kadang kan kita main sosmed, main Instagram, ada iklan lowongan gitu yang muncul, itu kita tinggal klik, terus isi nama, isi nomor telepon, isi email, terus mereka hubungin balik. Segampang itu loh. Aku pernah keterima salah satu tempat Ausbildung yang lowongan itu aku temuin dari iklan sosmed gitu. Dan waktu itu keterima akunya, aku dipanggil sama mereka dan datang ke tempat mereka. Ini yang di video ini teman-teman. Itu waktu itu ngelamarnya aku dari iklan sosmed. Jadi kita itu cuma komunikasi lewat WhatsApp, terus aku dipanggil datang ke tempat mereka. Karena memang aku sudah di Jerman, aku datangin dan ya lanjut keterima. Tapi akhirnya waktu itu aku tolak karena lokasinya tidak strategis buat aku, susah cari tempat tinggal dan segala macem. Jadi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya ngelamar di sini tuh menurut aku kita coba aja beberapa kemungkinan. Kalau yang masih dari Indonesia gitu kan masih ada kemungkinan mau au pair dulu kah, atau mau BFD dulu kah, atau mau langsung Ausbildung. Nah, kalau kalian ini di ketiga program ini masih memenuhi syarat, ya udah lamar aja semuanya. Nanti mana yang lebih duluan manggil gitu, jadi ya udah itu dulu diikutin gitu. Kalau emang kalian bener-bener pengen gitu ya pindah ke sini. Nah, jadi menurut aku cukup di aplikasi azubi.de ini sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan lowongan itu udah banyak banget. Aku waktu itu ngelamar dari azubi.de ini ada beberapa bidang yang aku lamar, jadi nggak cuma satu bidang, dan itu kurang lebih aku ngirim lamaran sekitar 30-an gitu. Dan puji Tuhan, seperti yang aku bilang di video yang ini, aku diterima sama segitu banyaknya stay lah teman-teman. Dan di sisi lain aku dengar dari teman aku, dia udah ngelamar juga banyak banget, tapi belum ada satupun yang respon positif. Jadi aku benar-benar ya kembali ke rezeki kita masing-masing. Kita cuma bisa mengusahakan teman-teman. Nanti di video yang lain aku coba sharing tips and trick aku ngelamar Ausbildungnya, mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Jadi gitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah watching. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di share biar semakin banyak yang nonton dan aku juga semakin semangat bikin videonya teman-teman. Itu mereka udah berisik banget. Jadi sekarang aku mau tutup video ini dan aku mau lanjutin sedikit ya free time aku sebelum aku ngedit video ini nanti. Aduh, benar-benar harus bagi waktu banget sih teman-teman. Jadi kayak gitulah guys. Thank you buat kalian yang sudah watching video ini teman-teman. Lihat nih, hari ini cuaca bagus banget setelah berapa minggu ya, 3 minggu hujan terus di Jerman. Dan orang sudah banyak lagi tuh yang berkapal-kapal di danau ini. Oke deh, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Dadah, tschüss, schönen Tag.